Hai saudara, shalom tentunya buat kita semua. Saya merekam ini di sebuah kamar rumah sakit, saudara. Dan hari ini kebetulan saat ini saya lagi sendirian, saudara. Jadi saya ingin buka masker aja ya, lebih enak saudara. Ya bisa berbicara lebih leluasa. Nah saudara, saya dalam perawatan kemo dan tadi saya sempat berbicara sama suster saudara yang memasangi infus ke alat kemopot di dada saya. Saya berkata, suster nanya dong. Iya bu, katanya, lantai ini kan khusus lantai merawat orang sakit kanker, saudara. Jadi tidak dicampur, tapi ruangan ini semuanya sebelah-sebelah, seberang-seberang kamarnya semua dipakai untuk ya penderita kanker model saya yang lagi sedang jalani kemo. Nah suster, kira-kira kans mereka untuk sembuh banyak nggak? Apa lebih banyak sembuh atau meninggal? Ya dia ngelihat saya dan berkata, maksud ibu tahun lalu atau tahun ini? Saya berkata tahun lalu boleh, tahun ini boleh. Kalau tahun lalu lebih banyak bu dari tahun ini bu. Ya karena tahun ini juga belum habis tahunnya kan, bulannya baru Agustus. Dan saya berkata mereka yang meninggal itu pasti macam-macam ya penderita kankernya. Mungkin ada kanker paru-paru, ada kanker serviks, ada kanker darah dan sebagainya. Karena kita tahu kanker itu beraneka ragam saudara. Dia berkata iya bu, banyak yang menderita sakit kanker yang macam-macam. Mengapa mereka meninggal ya? Suster itu berkata dan dia menjawab sendiri. Menurut saya sih bu, ya selain memang Tuhan yang tentuin, tapi mereka itu patah semangat bu. Ya putus harapan. Saya berkata itu betul suster. Ya itu juga sesuatu yang tidak boleh dimiliki oleh seseorang yang sakit, apalagi penderita kanker. Setiap orang divonis kanker seperti sebuah kartu mati saudara. Seperti vonis yang pasti dan mematikan sehingga kita rasanya waktu diberitahu kanker, dunia kita runtuh dan kita seperti lagi menghadapi kematian saudara di depan mata. Saya bilang sebetulnya tidak, ada begitu banyak orang juga sembuh. Dan khususnya bagi kami orang-orang yang percaya di dalam Kristus, kami percaya ada mujizat. Kanker, batuk, pilek, corona, virus, apapun di mata manusia mungkin membeda-bedakan. Wah, ya kalau kanker lebih berat daripada batuk, pilek. Ya, virus corona COVID-19 lebih dahsyat, lebih mengerikan daripada batuk, asma dan sebagainya. Mereka mengkotak-kotakan, mereka memilah-milah dan menentukan yang mana parah, yang mana mematikan, yang mana ini cuma ringan. Tetapi bagi Tuhan penyakit itu tidak ada apa-apanya. Mau kanker, mau AIDS, saudara, mau penyakit langka, mau penyakit apapun, di mata Tuhan sama saja. Karena Dia Maha Kuasa. Dia sanggup menyembuhkan yang teringan dan terberat. Amin saudara. Nah saudara, hari ini saya mau berbicara saudara tentang sesuatu yang nggak enak. Ya karena tadi sudah berbicara tentang orang mati saudara, dan kemudian suster itu melihat saya. Tapi beda ya sama ibu. Ibu tuh punya semangat, dia berkata. Wow, katanya saya jarang melihat pasien model kayak ibu yang seusia ibu masih cantik, masih bersinar. Dan yang luar biasa, ya kooperatif banget. Walaupun waktu cari ya pembuluh darah untuk diinfus saudara, ambil darah untuk lab dan sebagainya, tangan saya semua pada biru-biru saudara karena sulit. Ya pembuluh darah saya halus, ya imut, dan setelah dapat ditusuk di dalamnya darahnya tiba-tiba pecah uratnya, nggak mau keluar. Jadi terpaksa ditarik lagi, tusuk lagi, cabut lagi, tusuk lagi. Dan mereka berkata, aduh syukur-syukur ya ibunya ini kooperatif banget. Nggak pernah teriak-teriak, nggak pernah menjerit, apalagi marah. Tapi tenang saja. Saya berkata buat apa marah, buat apa jerit, buat apa nangis, buat apa ngeluh. Nggak membantu, malah membuat suster pada stres. Betul bu, kami sering dibuat stres oleh para pasien yang tidak mau kerjasama, tapi ibu bagus banget.
kami jadi tenang. Saya berkata, puji Tuhan, karena saya punya Tuhan yang membantu saya, menguatkan saya, sehingga saya bisa menanggungnya. Amin. Dia berkata, wah amin, amin. Ya, dan saudara, hari ini saya mau berbicara tentang kematian. Yesaya 38 ayat pertama dikatakan begini. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Saudara, kalau Anda baca ceritanya bagaimana Raja Hizkia kemudian meminta ampun dan Tuhan Maha Pengampun mengabulkan doa Hizkia yang minta ditambahkan umurnya. Akhirnya Tuhan tambahkan usianya 15 tahun lagi. Dan saudara, ketika diperpanjang umurnya, Hizkia punya satu anak lagi. Saudara, dan anak yang lahir ini sangat jahat luar biasa. Kenapa saudara? Karena anaknya ini saudara membakar dua anaknya sendiri, berarti dua cucu dari Raja Hizkia itu dipersembahkan kepada dewa dengan dibakar, saudara. Ada ya seorang ayah membakar anak-anaknya untuk dikorbankan kepada Tuhannya, kepada dewanya, itu nggak masuk akal rasanya. Tapi itulah manusia yang sudah buta dalam menyembah Tuhannya. Ya, dipersembahkan anaknya dengan dibakar, dan saudara ya jadinya panjang umur panjang, saudara, diperpanjang itu belum tentu membawa berkat, ya. Nah, kita harus sadar Tuhanlah pemegang kendali atas seluruh bumi ini, termasuk usia Anda, umur Anda, umur saya. Kalau Tuhan katakan selesai, pulanglah, maka meninggal, kita meninggal. Tapi kalau Tuhan bilang belum waktumu, hiduplah, maka kita hidup. Walaupun mungkin dengan penyakit, dengan masalah, dengan segala sesuatu yang menurut logika kita tidak mungkin bisa hidup. Tetapi Tuhan kalau katakan hidup, kita hidup. Amin, saudara. Nah, Yesaya 38 ayat 1 tadi, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Jadi saudara, dalam bahasa Inggris dikatakan set your house in order. Artinya urus rumahmu secara teratur. Bereskan rumahmu, bereskan segala urusanmu secara teratur. Terjemahan lain dikatakan pesanmu, pesan terakhirmu, beritahu kepada keluargamu, wasiatmu, kasih tahu kepada keluargamu. Saudara, Hizkia seharusnya berbahagia banget karena dikasih tahu akan mati, saudara. Ya, kita belum tahu kapan kita akan mati, saudara. Amin. Saya tidak tahu, saya juga percaya banyak di antara Anda yang tidak tahu kapan Anda mati. Nah, saudara, kalau tahu kita meninggal, apakah hidup kita bisa jadi lebih baik? Suster lagi ganti obat. Terima kasih, suster. Ya, maaf ya, Bu, Nggak apa-apa, suster. Makasih ya. Iya, lagi obatnya habis, saudara. Jadi diganti dengan obat yang harus dimasukkan lagi. Kurang lebih berapa botol lagi, suster? Satu lagi, Bu. Satu lagi dan pembilasnya nanti ya. Jadi kurang lebih masih 2 botol dari pagi, saudara. Saya jam 7 sudah dilakukan, cukup lama memang. Nah, puji Tuhan. Ya, makasih suster. Ya, puji Tuhan, saudara. Jadi sudah ditambahkan. Dan saudara, mari kita lanjutkan. Kalau tadi dikatakan kalau kita diberitahu usia kita, saudara, ya umur kita pendek dan kita akan meninggal, bagaimana reaksi kita? Ya, apakah kita akan bertobat sungguh-sungguh, saudara? Ya, atau saudara kita mau bikin dosa dulu sampai satu hari ya sebelum mati baru kita bertobat. Saudara, reaksi orang tentunya beda-beda. Tapi yang pasti cepat atau lambat kematian pasti datang.
Entah Anda nih olahraganya rajin, mau treadmill, saudara, mau pergi ke dokter yang terkenal, check up saudara, dan bagus hasilnya sampai dokter berkata excellent condition. Ya, kita itu dalam kondisi yang paling sempurna, sehat. Tidak ada satupun kekurangan saudara, tapi saya mau katakan kematian pasti datang. Kematian tidak memandang kaya, ya tidak ada yang miskin, kemiskinan, tidak ada orang miskin. Pokoknya kematian itu kaya, miskin, mati. Juga tidak melihat perbedaan sosial, bahkan tidak melihat perbuatan baik seseorang, mau sumbang, mau baik hati, saudara, lalu diperpanjang usianya, tidak juga. Ya, orang jahat pikir wah cepat mati, tapi kita lihat justru kebanyakan kebalik saudara. Orang yang baik Tuhan banyak ambil. Orang yang kurang ajar, orang yang hidupnya berantakan, malah umurnya panjang. Begitu ya saudara ya. Jadi kematian tidak pernah juga kirim SMS, WhatsApp ke HP kita dan berkata besok hari kematianmu. Juga tidak akan pernah menelpon kita bahwa besok, halo, ini saya kematian, besok kamu akan meninggal. Nggak pernah saudara. Jadi mungkin waktu kita menjaga toko, waktu melayani customer, langganan, saudara, mungkin lagi bersama-sama dengan teman-teman, saudara, ya berkumpul, atau mungkin lagi bermain sama anak kita, saudara, lagi bercengkrama dengan istri kita, tiba-tiba kematian datang. Bagaimana reaksi kita? Dikatakan set your house in order. Bersiap-siaplah, bereskan urusanmu, beri pesan terakhirmu, wasiatmu, karena hari ini kamu akan mati, tidak akan hidup. Tuhan sudah pilih hari yang terbaik untuk Hizkia, karena dia waktu itu sakit saudara. Ya, tetapi Hizkia diperpanjang umurnya karena dia minta. Nah saudara, waktu kita muda, hidup kita bisa makan ini, makan itu, makan apa saja, tidak ada pantangan saudara. Tetapi kalau bila sudah tua, mulai banyak pantangan. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh makan ono, nggak boleh banyak makan garam, nggak boleh banyak makan ini, dan sebagainya. Banyak pandangan, saudara. Ya kulit-kulit mulai kendor, entah itu di muka, di pipi kita, di leher, di tangan, udah kendor kulit kita. Menandakan usia tidak bisa dibohongi. Ya, kita tidak tahu saudara ya hidup kita ini kapan akan mati. Ya, saudara, untuk itu saudara siap sedia. Siap sedia. Hari demi hari kita harus siap sedia. Filipi 1 ayat ke-21 bunyi begitu. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Hidup adalah Kristus. Banyak orang menilai hidup saudara itu adalah keuangan, kekayaan, kesenangan, ketenaran, terkenal, wanita. Mereka pikir itulah nilai hidup mereka. Tapi bagi kita, hidup kita nilainya Kristus. Amin. Hanya orang yang kenal Yesus tidak kenal takut mati. Menurut saya, saudara, banyak orang tidak takut akan maut. Tidak takut akan mati, karena biarpun takut juga mati juga akan datang, saudara. Tapi kebanyakan orang takut dengan prosesnya. Ya ada yang sakit lama, menderita begitu lama, berpuluh-puluh tahun, bukan saja tahunan, tapi mungkin berpuluh-puluh tahun menderita banget, saudara. Nah itu yang ditakuti, saudara. Menanti, menunggu mati. Dengan penderitaan seperti itu yang mengerikan dan menakutkan. Setuju nggak saudara? Saudara, kita lupa karena kita selalu memperhatikan hal-hal yang besar sehingga kita lupakan hal-hal yang kecil. Misalnya jantung kita yang berdenyut, saudara. Ya kita nggak pernah pikirin tuh, saudara. Kita bangun pagi, saudara, kita bisa hidup, kita bisa berdenyut jantungnya. Ya saudara, kita nggak pikirkan jantung ini, saudara, nggak pernah berhenti, dia berdenyut aja. Kita nggak pernah pikirkan kok kenapa ya jantung nggak pernah beristirahat walaupun sebentar saja, tapi dia terus berdenyut. Duk,
duk, duk, dak, dak, dak. Amin. Dan saudara, ini hal kecil yang mungkin kita lupakan, tapi patut kita berterima kasih. Amin. Bersyukur setiap saya pagi buka mata, saudara, yang pertama saya ucapkan terima kasih ya Bapa. Saya masih hidup. Jantung saya masih berdetak. Amin, saudara. Nah, saudara, sakit penyakit kita hadapi itu adalah bunga kematian. Kadang-kadang dada terasa sakit, saudara. Waduh, kita tempelkan koyok kiri kanan hangat dan kemudian mungkin sembuh. Itu bunga kematian. Gigi-gigi, saudara, seusia saya mungkin udah banyak yang pakai palsu, saudara. Ya, tidak lagi asli, itu pun bunga kematian. Rambut sudah 2 warna. Ya, putih, hitam, bahkan sudah rontok di sana sini. Itu pun bunga kematian. Tapi menurut saya yang penting, setelah mati, kemana? Nah, itu saudara. 1 Tesalonika 4:15 sampai ke 17 dari terjemahan lain. Alkitab mengatakan begini, saudara. Mengenai hal itu, inilah ajaran Tuhan yang kami mau sampaikan kepadamu. Pada waktu Tuhan Yesus datang, kita yang masih hidup tidak akan mendahului orang yang sudah meninggal lebih dahulu. Nanti malaikat agung akan berseru dengan suara yang keras dan trompet Tuhan dibunyikan sebagai tanda aba-aba. Lalu Tuhan Yesus sendiri akan turun dari surga dan orang-orang Kristen yang telah meninggal akan dihidupkan lebih dulu. Amin. Sesudah itu kita yang masih hidup pada waktu itu akan bersama-sama diangkat dengan mereka ke dalam awan-awan. Ngapain, saudara? Untuk berjumpa dengan Tuhan di udara. Lalu kita akan tinggal dengan Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Amin, saudara. Kita yang mati akan dibangkitkan dan tinggal dengan Yesus selama-lamanya. Katakan amin, saudara. Haleluya. Jadi kita tidak mati, tapi kita akan dibangkitkan. Bahkan dengarkan berita baik untuk Anda dan saya. Di dalam kasih karunia-Nya, grace to you. Dikatakan Mazmur 91 ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara, dikatakan Mazmur 91 ayat ke-16, saudara, dia, dari terjemahan lain, dia akan kupuaskan dengan umur panjang dan ku selamatkan. Amin, 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 amin banget, saudara. Jadinya artinya Tuhan akan memuaskan, akan mengaruniakan panjang umur bagi kita. Kalau Anda belum puas hidup di bumi, masih mau suka makan nasi uduk, masih suka sayur asam, ayam goreng, gado-gado, bistik, ikan panggang, udang, saudara, kepiting, saus tiram, saus padang, whatever lah. Jadi lapar ya. Lah saudara, kalau Anda masih belum puas hidup di bumi, masih mau menikmati dunia ini, minta kepada Bapamu. Amin. Dia janjikan, dia akan berikan, karuniakan, dia puaskan kita dengan panjang umur. Ada yang waktu membaca ayat ini ya berkata, saya mau usia saya 120 tahun bu, panjang umur 120 tahun. Saya kata yes, ya, amin. Panjang umur seperti Musa yang berusia 120 tahun. Bahkan ada yang mau mati diberitahu, saudara, seperti Hizkia dan Musa. Jadi Musa pun diberitahu kalau dia mau mati. Ulangan 31 ayat 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memerintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Tuhan berfirman, sudah dekat waktumu, engkau akan mati. Artinya Musa tahu sebentar lagi dia mati, saudara. Dan saudara, dia umurnya meninggal
di usia 120 tahun. Wah, bukan cuma panjang umur, saudara. Karena buat apa kita panjang umur tapi sakit-sakitan? Buat apa kita panjang umur kalau kita ada di ranjang tak berdaya? Betul, saudara? Saya tidak mau panjang umur tapi sakit, saudara, di ranjang tak berdaya, lunglai, saudara. Oh, perlu bantuan orang lain. No. Tapi Tuhan mau puaskan kita dengan panjang umur, saudara. Lihat, Ulangan 34 ayat 7. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Katakan, kekuatannya belum hilang. Amin. Kekuatan kita, kekuatan angel belum hilang. Tuhan karuniakan panjang umur buat saya. Dia puaskan saya dengan panjang umur, dengan kekuatan yang enggak hilang. Artinya tubuh saya akan sehat, tubuh saya akan kuat. Saya tidak seperti orang yang berusia 120 tahun dengan jalan tertatih-tatih, dibantu dengan tongkat, dengan bongkok, saudara, yang sudah tidak berdaya. No, tapi saya berusia 120 tahun dengan tubuh seperti dewasa muda, seperti orang muda, spirit semangat orang muda. Amin, saudara. Itu yang Tuhan janjikan bagi Anda dan saya dalam kasih karunia-Nya kepada kita. Buat Anda yang mau dan berkata, saya mau, katakan itu, deklarasikan itu, ucapkan itu. Minta kepada Bapamu yang akan memberikan engkau dengan karunia dan puaskan panjang umur dan ku selamatkan, kata Tuhan. Haleluya. Saya berdoa agar saudara yang mendengar kabar baik ini menjadi semangat. Jangan mau cepat mati. Amin. Kalau Anda belum puas hidup di bumi, minta panjang umur. Dan percayalah, Dia akan berikan kita tubuh yang sehat. Saya percaya saya akan sehat kembali. Saya akan beraktivitas kembali dalam kekuatan yang dari Bapa. Sehingga sejarah hidup saya ditulis dalam buku, saudara, kehidupan saya. Saya mengalami mujizat karena Bapa yang begitu baik mengasihi saya, begitu dahsyat, ajaib, luar biasa, karena Dia Bapa yang sangat baik. Saya berdoa bagi Anda, biarlah kasih karunia Bapa turun ke atas hidupmu dengan damai sejahteranya yang jauh melampaui seakal. Segala akal kita penuhi dengan shalom dari Dia. Amin, saudara. Shalom bagi kita semua, shalom bagi Indonesia, shalom bagi kita semua. Haleluya. Amin.